data cut-off rekening penyaluran tahap 1 gelombang 1 tahun 2022 akan diambil pada tanggal 23 Januari 2022 jam 23.59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rijal Gibran kembali hadir memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah untuk tahun 2022. Simak informasinya berikut ini. Bapak dan Ibu para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di setiap tahun anggaran pemerintah selalu memperbaharui Permendikbud yang mengatur bantuan operasional sekolah. Nah, untuk tahun 2022 sendiri kita masih menunggu juknis terbaru dari Kemdikbudristek, komponennya seperti apa dan juga tata cara penggunaannya seperti apa. Kemdikbud nanti akan mengeluarkan Permendikbud terbaru. Kita masih menggunakan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Karena Permendikbud tersebut pertama belum dicabut dan kemudian Permendikbud terbarunya belum keluar. Artinya kita bisa menggunakan Permendikbud tersebut. Pemerintah sekarang sedang membereskan administrasi rekening dari setiap satuan pendidikan. Kemudian ciri utamanya, rekening yang dibuatkan itu diawali dengan NPSN. Nah, tujuannya pemerintah membuatkan rekening ini adalah pemerintah tidak ingin terjadinya retur atau uang dikembalikan ke kas negara. Karena seperti yang kita ketahui bahwa retur itu durasi waktunya sangat lama, panjang dan ribet, sehingga pemerintah tidak ingin mengalami retur untuk tahun 2022. Makanya pemerintah membuatkan rekening standar untuk setiap satuan pendidikan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu menemukan data seperti ini, saya menemukan di beberapa WA group, ini ada data yang seperti ini, barangkali ada juga yang dipertanyakan. Kira-kira ini apa maksudnya dan juga harus seperti apa satuan pendidikan? Akan saya terangkan ya buat Bapak dan Ibu semuanya. Di sini Bapak dan Ibu tertulis di sini adalah data cut-off rekening penyaluran tahap 1 gelombang 1 tahun 2022 akan diambil pada tanggal 23 Januari 2022 jam 23.59. Perlu digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu semuanya bahwa ini adalah data cut-off rekening, bukan data cut-off siswa. Nah, kalau data cut-off siswa itu dilakukannya per 31 Agustus kemarin. Jumlah siswanya berapa, kondisinya seperti apa, itu dilakukannya pada 31 Agustus. Nah, kalau yang ini per 23 Januari itu adalah data cut-off rekening. Berbeda dengan data cut-off siswa. Jelas ya Bapak dan Ibu? Data cut-off rekening ini adalah sebagai bahan nantinya untuk penyaluran dana BOS tahap 1 tahun 2022. Tetapi di sini ada gelombang 1. Nah, ini yang menjadi penasaran saya. Kenapa di sini ada gelombang 1? Rupanya mungkin saja di beberapa daerah ini masih ada yang bermasalah begitu ya dengan rekeningnya. Kita bisa mengecek di sini. Di sini masih belum diverifikasi. Sebagian provinsinya masih belum diverifikasi. Bahkan ada yang masih bertanda warna merah ini. Ini tidak bisa diproses. Artinya rekeningnya masih bermasalah begitu. Jadi data rekening ini yang sudah divalidasi itu nantinya akan disiapkan sebagai rekening untuk penyaluran dana BOS tahap pertama. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum mengaktifasi rekening, saya rasa mendingan segera lah ya. Hari besok Senin atau lusa, Bapak dan Ibu yang belum mengaktifasi rekening segera buatkan. Segera aktifasi rekeningnya ke bank penyalur. Mungkin Bapak dan Ibu sudah menerima data rekening yang dari operator misalkan. Nah, itu segera diaktifasi. Jangan sampai kita malah masuk di gelombang berikutnya. Kita tidak ingin begitu ya. Kita tidak ingin terlambat penerimaan dana BOS-nya. Itu ya. Jadi kita tunggu ini. Data cut-off rekening penyaluran tahap 1 gelombang 1 ini tahun 2022 akan diambil pada tanggal 23 Januari. Jadi nanti malam tepat pukul 24 kita akan coba cek seperti apa perubahannya di portal BOS. Datanya apa saja yang diambil? Bapak dan Ibu perlu diperhatikan. Nah, di sini data yang akan diambil adalah yang pertama, status rekening sudah diverifikasi. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa melihat di portal BOS, status rekeningnya sudah diverifikasi atau belum. Nah, jika sudah diverifikasi, artinya itu sudah aman. Biarkan tidak usah diotak-atik lagi, tidak usah dirubah lagi, tidak usah kita kegatelan gitu ya, ingin merubah ini dan itu. Biarkan kalau memang sudah diverifikasi, karena itu merupakan bagian tugas dari pemerintah daerah, dalam hari ini Dinas Pendidikan. Biarkan saja nanti Dinas Pendidikan. Saya mencoba mengecek di sini. Jika Bapak dan Ibu kondisinya seperti ini ada rekening 2022. Nah, di sini status verifikasi rekeningnya
Kalau yang ini misalkan sudah diverifikasi, biarkan saja begitu ya. Ini sudah aman dan kita tinggal menunggu dana bosnya cair. Jadi nggak usah diotak-atik lagi. Karena yang berwenang mengotak-atik rekening sekarang adalah pemerintah daerah yang mengajukannya, yang membuatnya, terus juga yang mengajukannya ke Kemdikbud, terus juga yang menginputnya itu adalah Dinas Pendidikan. Jadi biarkan saja Dinas Pendidikan yang mengelola rekening, begitu ya. Nah, kemudian sudah dilakukan konfirmasi oleh dinas. Nah, jika sudah diverifikasi dan divalidasi, nanti akan ada konfirmasi oleh dinas bahwa rekening ini sudah aktif. Terus juga rekening ini memang betul adanya, bahwa ini adalah betul rekening satuan pendidikan yang Bapak Ibu pegang, gitu ya. Kemudian di sini adalah sudah upload SK. Ini tidak harus menunggu verifikasi. Nah, ini menjadi hal yang tabu juga. Ini menjadi hal yang pertanyaan yang besar bagi kepala sekolah, sehingga bertanya-tanya kepada saya, ini SK apa begitu ya? Karena di sini juga tidak jelas yang diuploadkan itu SK apa begitu. Ini tidak jelas, sehingga kalau saya prediksi ini adalah SK penetapan rekening yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sini maksudnya rekening Bapak dan Ibu masih dalam tahap proses, misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini, hasil verifikasi SK-nya seperti ini, Bapak dan Ibu di sini sudah upload SK. Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah SK penetapan rekening oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu tidak perlu bingung, tidak perlu galau begitu ya. Ini SK apa? SK bendahara kah? SK manajemen bos kah? SK apa? Ini bukan. Tapi ini adalah SK penetapan rekening oleh pemerintah daerah. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan, kalau menerima data yang seperti ini, Bapak dan Ibu tidak perlu risau, tidak perlu galau dan sebagainya. Tanyakan, kemudian juga komunikasikan dengan operator. Kalau operator masih tidak tahu, ada ya tingkat di kecamatan ada mungkin ya, ataupun juga di tingkat kabupaten, kenalan dan sebagainya. Tanyakan terlebih dahulu. Jangan gerasa gerusu begitu ya. Kemudian data rekening ini akan digunakan selama penyaluran tahun 2022. Data rekening yang Bapak Ibu nanti pegang yang berawalkan dengan nomor NPSN itu adalah rekening sebagai penampung dana bos untuk tahun 2022. Bagaimana dengan tahun 2023 ya? Nanti kita tunggu aturan terbaru. Karena di sini tercatat bahwa data rekening yang digunakan yang ada di Bapak dan Ibu semuanya itu akan digunakan selama penyaluran tahun 2022. Bagaimana jenis rekeningnya? Perlu diketahui Bapak dan Ibu, jenis rekening yang digunakan untuk tahun 2022 adalah jenis rekening standar. Jadi kalau tahun 2021 kita menggunakan giro, nah sekarang di tahun 2022 itu menggunakan data rekening yang standar. Seperti itu ya. Ini perlu dipahami secara betul oleh para pengelola BOS. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, pada BOS Salur itu akan dimunculkan mana yang sudah diambil datanya untuk data penyaluran tahap 1 dan gelombang ke-1 tahun 2022 dan tidak bisa diubah kembali. Kapan kita bisa melihatnya? Nanti setelah jam 23:59. Karena tadi di sini yang akan diambil itu adalah per tanggal 23 Januari. Berarti hari ini Bapak dan Ibu. Jadi data cut off-nya yang masih data cut off rekeningnya yang sudah aman, kita tinggal tunggu pencairan. Tapi yang masih bermasalah berarti akan masuk di gelombang berikutnya. Kalau misalkan sampai batas waktu 23 Januari jam 23 rekeningnya masih bermasalah, tentu itu akan masuk di gelombang kedua, gelombang ketiga. Paham ya? Nah, kemudian di sini juga ada catatan terakhirnya, jika mengubah atau menutup rekening yang sudah dikunci, maka akan menjadi retur. Nah, ini pemerintah tidak ingin ya. Jika mengubah atau menutup rekening yang sudah dikunci, maka akan menjadi retur. Nah, untungnya pemerintah sekarang membekukan kolom input rekening. Di portal BOS sendiri Bapak dan Ibu, ini kolomnya sudah dibekukan. Karena memang kita tidak ada kewenangan untuk menginput data rekening. Sekali lagi, satuan pendidikan tidak diberikan kewenangan untuk menginput data rekening. Nah, kalau Bapak dan Ibu menerima informasi seperti ini, alangkah baiknya kalau ditanyakan terlebih dahulu, dikonsultasikan terlebih dahulu sama operator, kemudian juga sama teman-teman yang lain, barangkali di grup WA yang lain begitu ya. Jadi jangan gerasa gerusu, akhirnya kita juga yang rugi. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Saya Rizal Gibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.